Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karna Miftahul Rahmah. Saya dari SMK SMTI Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi pada hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak penjelasan presentasi dari saya. Dampak dari pandemi COVID-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, melainkan kesehatan mental remaja. Mengapa demikian? Karena pandemi COVID ini mempengaruhi hampir setiap aspek dalam kehidupan, termasuk aktivitas para remaja yang membuat mereka kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka. Kebanyakan remaja terlihat murung, sedih, atau bahkan kecewa ketika menjalani karantina di rumah selama masa pandemi COVID-19. Dengan adanya perubahan situasi ini, banyak membuat para remaja mengalami kecemasan serta ketakutan yang berlebihan, di mana hal itu dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti, apa gejala gangguan kesehatan mental pada remaja? Bagaimana cara mengatasi rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan? Dan bagaimanakah peran orang tua dalam menangani masalah ini? Berikut ini jawaban terbaik dari beberapa pertanyaan tadi terkait kesehatan mental remaja di masa pandemi. Dengan adanya poster ini diharap dapat memberikan informasi kepada publik. Poster ini bertema menghadapi kesehatan mental pada remaja akibat pola hidup selama pandemi. Dengan judul poster Kesehatan Mental Remaja di Masa Pandemi. Dalam poster ini terdapat beberapa keterangan serta informasi. Yang pertama adalah judul. Seperti yang saya katakan tadi, judulnya adalah Kesehatan Mental Remaja di Masa Pandemi. Setelah judul, ada pengertian kesehatan mental. Jadi, sebenarnya kesehatan mental itu adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam kondisi sehat, gangguan kecemasan, stres, dan depresi. Selanjutnya, setelah pengertian, terdapat gejala gangguan kesehatan mental yang biasanya dialami remaja di masa pandemi, yaitu yang pertama, mengisolasi diri dari orang terdekat. Yang dimaksud orang terdekat di sini adalah sahabat dan orang tua, karena mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental akan cenderung lebih suka mengurung diri di dalam kamar. Yang kedua, mengubah kelompok pertemanan. Perubahan kelompok pertemanan ini dilakukan karena mereka merasa tidak nyaman dan terganggu berada di dekat teman-temannya. Dengan begitu, mereka akan lebih suka menyendiri atau mengasingkan diri dari teman-temannya. Yang ketiga, minat belajar turun. Hal ini disebabkan karena pikiran mereka akan terpecah belah, bingung, tidak fokus, serta sibuk dengan pikiran mereka sendiri, hingga pada akhirnya tidak terpikirkan lagi oleh mereka untuk belajar. Yang keempat, keluhan fisik seperti sakit. Jadi, selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik. Misalnya, sakit kepala, sakit punggung, sakit mah, mual, demam, dan lemas atau tidak berenergi. Yang kelima, sering mengkritik diri sendiri. Hal ini sering dilakukan karena mereka merasa tidak berguna atau stres. Stres ini berasal dari rasa takut dan khawatir tentang sesuatu yang banyak terpengaruh akibat pandemi. Setelah memahami gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang dapat terjadi pada anak remaja, di bawahnya terdapat tulisan ketahui dengan font yang besar dan jelas. Di sini saya ingin memberitahukan serta menjelaskan bahwa pada umumnya kesehatan mental remaja disebabkan karena kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Setelah itu, di bawahnya terdapat 5 kotak berwarna putih. Di sini saya menjelaskan tentang cara mengelola rasa cemas dan takut selama pandemi COVID-19 dengan berpikir positif. Yang pertama, fokus dengan apa yang bisa Anda kendalikan. Jadi, kita harus bisa memahami sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, bagaimana memanfaatkan waktu yang panjang ini di masa pandemi. Misal, kalian bisa memanfaatkan waktu untuk mengasah kemampuan atau bakat kalian di rumah. Yang kedua, menyaring berita yang Anda baca. Nah, saat ini kebanyakan orang tidak menelaah berita yang mereka baca.
Mereka tidak mencari tahu apakah berita itu benar atau salah, sehingga kebanyakan orang-orang akan termakan oleh berita hoaks. Jadi, ketika kita membaca berita, kita harus mencari tahu apakah berita itu benar atau tidak. Lebih baik lagi kalau kita membaca berita melalui web yang terpercaya. Yang ketiga, mengelilingi diri dengan hal-hal yang menyenangkan. Di masa pandemi ini, kita bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan di rumah. Bersama keluarga contohnya seperti bercerita, bermain, menonton film dengan keluarga, dan ada beberapa lagi aktivitas yang menyenangkan yang bisa kalian coba lakukan di rumah bersama keluarga kalian. Yang keempat, menjalani peran Anda untuk mengakhiri pandemi ini. Peran kita sebagai remaja di masa pandemi ini untuk membantu pengurangan pasien COVID yaitu stay at home. Yang nomor 5, mengingat bahwa semua orang sedang berusaha. Jadi ingat bahwa semua orang itu sedang berusaha membantu agar pandemi ini cepat berakhir. Contohnya, para dokter yang bekerja sangat keras untuk merawat pasien yang terpapar COVID, para pedagang yang tidak berjualan karena ingin membantu mengurangi peningkatan pasien COVID, para remaja yang melakukan PJJ, serta orang tua yang melakukan WFH. Di samping penjelasan terkait bagaimana cara mengatasi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan dengan berpikir positif, terdapat penjelasan apakah kalian tahu bahwa perempuan memiliki resiko lebih tinggi mengidap depresi dan kecemasan daripada laki-laki. Jadi hal ini bisa saja terjadi karena biasanya tanggung jawab perempuan akan lebih besar daripada laki-laki. Pada bagian paling bawah poster terdapat informasi mengenai peran orang tua dalam menghadapi masalah ini. Jadi yang pertama, peran orang tua yaitu membantu anak mencari cara positif untuk mengungkapkan perasaan. Sebagai orang tua, kita harus bisa selalu mendampingi anak dan memberikan aura positif kepada mereka, serta bisa memberikan cara atau solusi bagaimana cara mengungkapkan perasaan, misalnya dengan menggambar dan menyanyi. Yang kedua, mendukung remaja belajar di rumah dan sediakan waktu untuk bermain. Jadi memang orang tua harus selalu mendukung kegiatan belajar anak-anaknya, tetapi jangan sampai tidak memberikan waktu untuk mereka beristirahat. Orang tua tidak boleh menyuruh anak-anak untuk selalu belajar terus-menerus, karena itu dapat membuat mereka suntuk. Jadi berikan mereka sedikit waktu untuk refreshing atau melepas penat. Yang ketiga, bantu remaja tetap bersosialisasi dengan teman dan anggota keluarga via daring. Usahakan para orang tua memberikan waktu pada anak untuk menghubungi keluarga atau teman jauhnya melalui daring, paling tidak mereka bisa menghubungi seminggu sekali. Yang keempat, pastikan anak tidak terlalu banyak habiskan waktu bermain gadget. Untuk mengatasi hal ini, orang tua bisa mengajak anak-anak untuk melakukan hal kegiatan di luar rumah seperti menanam tanaman, menyiram, dan berolahraga kecil. Yang terakhir ada penjelasan tentang kapan harus ke dokter. Di sini saya menjelaskan bahwa kita harus ke dokter saat diri sendiri atau kerabat menunjukkan gejala-gejala yang telah disebutkan secara terus-menerus dan tidak kunjung membaik. Maka disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis jiwa atau psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Sebagai remaja yang cerdas, ayo bersama-sama kita selalu berpikir positif serta menjalani peran kita dalam mewujudkan impian orang-orang untuk mengakhiri pandemi ini. Dan untuk para orang tua, jangan lupa untuk selalu peduli terhadap perkembangan anaknya. Dengan saling menjaga, maka masalah kesehatan mental selama pandemi pada remaja bisa dihindari dan mereka dapat menjalani karantina di rumah dengan sehat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima